فأثر سلك من نهجته المنيرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ملبيا لدعوته وندائه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku umat muslim senantiasa meninjau kembali dan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa merupakan miftah, merupakan kunci untuk menggapai daripada yang namanya ar-ridha, di mana kunci tersebut kalau sudah dipegang oleh setiap muslim, tapi tidak semua orang dapat memegangnya. Ibarat kata kunci tersebut sudah berada di depan mata, akan tetapi terkadang untuk menggapai atau mengambil kunci tersebut kita masih dicegah oleh yang namanya an-nafs. Karena yang namanya nafsu ini di dalam riwayat dikatakan bahwasanya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada alam semesta, jauh sebelumnya Allah menciptakan yang namanya an-nafsu. Lantas Allah bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Lalu nafsu mengatakan, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Lalu Allah ciptakan yang namanya neraka Jahannam dan dimasukkanlah nafsu di dalamnya. Dalam riwayat, nafsu tersebut berada di dalam dasar neraka Jahannam selama 100 tahun lamanya. Ketika itu Allah kembali bertanya kepada nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Nafsu mengatakan, aku adalah aku, engkau adalah Tuhan. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya yang namanya nafsu akan senantiasa mencegah daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang namanya al-i'tiraf. I'tiraf inilah yang menyelamatkan Nabiullah Yusuf, Nabiullah Yunus alaihissalam tatkala berada di dalam perut ikan. I'tiraf, pengakuan diri, ini yang jauh atau yang tidak diinginkan oleh yang namanya an-nafsu tadi. Sehingga dalam Al-Quran Allah katakan yang namanya nafsu ammarah bisu, itu senantiasa akan mengajak kita melakukan daripada yang namanya perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan menyimpang, perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak di antara kita yang tidak mengambil daripada kunci tersebut, miftah tersebut, karena tadi ada yang namanya an-nafsu. Padahal jikalau seandainya kita memantapkan diri kita untuk mengambil daripada kunci tersebut, al-iman wa taqwa, kita tanamkan di dalam hati kita, maka dipastikan kita akan menggapai daripada yang namanya ar-ridha, derajat ar-ridha. Kalau seandainya kita ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi Allah ridha kepadamu, itu hal yang sangat istimewa. Makanya dalam Al-Qur'an Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga oleh karenanya di dalam hadits al-qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau menyampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Allah katakan, ya ibadi, in kuntum ta'taqiduna anni la arakum fal khalal fi imanikum. Wahai hambaku, jikalau seandainya kalian meyakini aku tidak melihat daripada karakter kalian, berarti ada sesuatu di dalam keimanan kalian. Fal khalal fi imanikum, ada kejanggalan di dalam keimanan kalian. Kalau kalian merasa, apalagi kalian meyakini aku tidak melihat karakter kalian. Wa in kuntum ta'taqiduna anni arakum falima ja'altumuni ahwana an-nadhirina ilaikum. Jikalau seandainya kalian meyakini bahwa aku melihat setiap karakter kalian, akan tetapi kenapa justru kalian menjadikan pandanganku ini justru seakan-akan pandangan orang yang hina, seakan-akan pandanganku tidak berarti, sehingga kalian semua tidak punya rasa malu tatkala kalian melakukan daripada yang namanya maksiat kepadaku. In kuntum ta'taqiduna anni la arakum fal khalal fi imanikum wa in kuntum ta'taqiduna anni arakum falima ja'altumuni ahwana an-nadhirina ilaikum. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis al-qudsi. Ternyata jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena hati tersebut jauh atau bisa kita katakan kosong daripada makna iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau seandainya hati tersebut tadi jauh dari kata iman dan takwa kepada Allah, pastilah karakter kita tidak mencerminkan bahwa itu adalah karakter muslim, tidak mencerminkan kalau karakter itu adalah karakter yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Padahal juga di dalam hadits al-qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya inni uhibbu thalath wa hubbi li thalathin ashad. Kata Allah, aku cinta kepada 3 golongan, akan tetapi cintaku terhadap 3 golongan lainnya jauh lebih besar. Orang yang mendapatkan cinta Allah ini dipastikan adalah orang yang hatinya penuh akan makna iman dan takwa. Apa 3 golongan itu ya Allah? Allah katakan yang pertama, aku cinta terhadap al-ghani al-mutawadhi'. Aku cinta kepada orang kaya yang tawadhu. Ini kata Allah. Orang kaya, yang pertama, aku cinta terhadap orang miskin yang tawadhu. Al-faqir al-mutawadhi' dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kata Allah, akan tetapi wa hubbi lil ghani al-mutawadhi' asyad, akan tetapi cintaku terhadap orang kaya yang rendah hati jauh lebih besar. Allah cinta kepada orang miskin yang rendah hati, tapi cintanya Allah terhadap orang kaya yang rendah hati jauh lebih besar. Kemudian kata Allah, wa hubbi wa uhibbu al-syaibah. Aku cinta terhadap orang tua, at-ta'i'. Aku cinta terhadap orang tua yang taat kepadaku. Wa hubbi lisyab al-muta'i' asyad. Akan tetapi cintaku terhadap anak muda yang taat kepadaku jauh lebih besar. Makanya Allah katakan juga dalam hadits al-qudsi bahwasanya siapapun yang sudah menggapai usia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tepat di hadapan wajah orang tersebut, ala yastahi hadzal wajh minni, tidakkah wajah ini punya malu terhadapku? Sudah menggapai usia 40 tahun, falam yakun khairuhu aktsaru min syarrih, akan tetapi kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya. Apakah wajah seperti itu tidak malu di hadapanku? Ini yang kedua. Dan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa uhibbu al-ghani al-karim. Aku cinta terhadap orang kaya
yang dermawan. Orang kaya yang dermawan, yang suka memberi, yang memberi bukan cuma sekadar memberi, akan tetapi ketika memberi dibarengi, diiringi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah katakan a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanusiruhu lil yusra. Bukan cuma sekadar memberi. Berapa banyak di luar sana orang yang memberi, akan tetapi ketika memberi tidak dibarengi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Uhibbu al-ghani al-karim. Aku cinta terhadap orang kaya yang dermawan. Wa hubbi lil faqir al-karim asyad. Akan tetapi cintaku terhadap orang miskin yang dermawan jauh lebih besar. Tiga golongan inilah, kata Allah dalam hadits al-Qudsi, yang aku cintai, dan yang tiga golongan lainnya lebih lagi aku cintai. Oleh karenanya hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, hal ini tidak mungkin dapat kita gapai, tidak mungkin dapat kita lakukan, tidak mungkin kita sadari jikalau seandainya hati kita kosong daripada takwa, daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Zaid al-Khairi datang kepada baginda Nabi SAW. Lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, beritahu aku golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau beritahu aku tanda Allah cinta terhadap seorang hamba. Lalu apa tanda ketika Allah tidak suka terhadap seorang hamba? Lalu baginda Nabi SAW mengatakan, ya Zaid, namamu bukanlah Zaid al-Khair, melainkan Zaid al-Khair. Lalu Nabi SAW bertanya kepada orang tersebut sebelum menjawab pertanyaannya. Nabi SAW mengatakan, adapun engkau ya Zaid, sebelum aku jawab pertanyaanmu, aku ingin tahu apa yang ada di benakmu wahai Zaid. Lalu Zaid al-Khair mengatakan, amma ana ya Rasulullah, uhibbul khair. Adapun aku ya Rasulullah, maka aku suka melakukan kebaikan. Wa uhibbu ahlul khair. Dan aku kalau tidak sanggup melakukan kebaikan, aku suka terhadap orang yang melakukan kebaikan. Wa idza fatanil khair hanantu ilaihi. Kalau seandainya aku tidak bisa melakukan kebaikan, atau aku tidak bisa berjumpa dengan orang-orang yang melakukan kebaikan, hanantu ilaihi, maka aku rindu terhadap kebaikan-kebaikan tersebut. Maka seketika itu baginda Nabi SAW mengatakan, ya Zaid, pertanyaanmu hakikat jawabannya adalah jawaban yang tadi kau ucapkan. Tanda Allah cinta terhadap seorang hamba dijadikan antara dia dengan kebaikan itu dekat, bahkan melekat. Kalaupun dia tidak melakukan kebaikan karena tidak sanggup, dia akan senantiasa mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan, dan kalaupun tidak, dia akan senantiasa rindu dan niat untuk melakukan kebaikan. Makanya baginda Nabi SAW juga mengatakan, niyatul mu'min khairun min amali. Kenapa? Karena berapa banyak di antara orang yang melakukan daripada kebaikan, akan tetapi justru niatnya belum tentu baik. Banyak orang yang melakukan kebaikan tapi dibarengi, diiringi kebaikan yang dia lakukan dengan yang namanya riya, dengan yang namanya ujub, dengan yang namanya takabbur dan lain sebagainya. Sementara kalau kita niat melakukan kebaikan, hal itu jauh daripada amradul qulub. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikirim di hadapan kita tanda-tanda bahwa Allah cinta kepada kita, dengan dijadikannya kita orang-orang yang cinta terhadap kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita juga orang-orang, alhamdulillah,
نحمده ونستعينه ونستغيثه ونسترشده ونستبصره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أمركم الله بالتقوى وهي سبيله القويم وصراطه المستقيم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيد بالمؤمنين تأييدا، وقال تعالى مخبرا لكم وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن صحابة رسول الله أجمعين، خصوصا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر بقية أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم الطف بنا والمسلمين، اللهم الطف بنا والمسلمين، اللهم الطف بنا والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث ونهاكم